Nah, sorry ini. Uh, gas lift. Ini banyak kan gas lift ya. SRP cuma ini aja dikasihnya. Iya, Pak Jati ngejelasinnya yang itu. Artinya ntar soal-soalnya nggak jauh dari ini sih. Ntar gue baca dulu sampai bawah ya. Gue baru sampai rumah soalnya. Lambat beban, oke. Sip. Di sini udah pada paham kan SRP itu kayak gimana gambarannya. Dia tuh diapain. Dia tuh kayak sumur timba SRP ini. Jadi si ya ini sumur, ini reservoir kita, ini adalah batas fluid, ini adalah apa namanya? Uh, kedalaman fluida ini. Jadi kalau misalnya ini fluidanya dengan tekanan sekian, ntar fluidanya paling atas nih segini. Yang paling atas ini dibagi gradient fluid ditambah tekanan PST ditambah dibagi dengan tekanan reservoir, ntar jadi si tinggi fluida ini, si tinggi kolom fluida itu. Nah, setelah itu kita desain SRP karena tidak bisa natural flow. Ini adalah di atasnya itu nanti ada yang namanya penggeraknya, roda penggeraknya. Terus ini di kepala sumur nanti ada rodnya ke atas. Di sini ada nanti yang kayak di sini apa namanya yang segitiga itu. Terus di sini dia bahkan gerakin si rod dari bawah ke atas. Nah, ini rodnya tuh sampai ke dalam ya. Nah, si roda ini bakalan berputar. Nah, roda itu berputar. Si yang di bawah ini, rod ini bakalan ngangkat yang namanya ada kayak ini konsepnya itu kayak timba. Dia kayak nimba. Jadi si si yang di bawah di sini bakalan ngangkat fluida di sini ke atas, dan ketika dia ngangkat fluidanya ini ke atas, si yang bawah ini ketutup. Nah, kalau misalnya kita lihat pakai ini deh, uh, kayaknya nggak kalau bahkan kebayang deh kalau gue jelasin gitu. SRP. Kalau kemarin UTS itu kebanyakan Pak Jati atau Pak Iwan, dosanya Pak Jati atau Pak Iwan? Itu kebanyakan beliau ngasih ngasih apa namanya ngasih ngasih apa namanya soal itu soal esai atau soal seperti apa tuh? Pak Jati Bang, biasanya soal isai hitungan. Oh, Rahma. Soal hitungan. Esainya apa? Ada esai? Rahma? Iya, biasanya soal isai hitungan gitu sih Bang. Kayak runtutan hitungan. Oh, runtutan hitungan. Kemarin gitu aja. Jadi nggak ada kayak uh, apa namanya si sakarot ini berapa gitu ukurannya atau gimana, nggak ada. Maksudnya kayak ngecek apa namanya ngecek pengetahuan, nggak ada. Kalau nggak salah kemarin tuh ada pilihan ganda juga Bang, cuman lupa spesifiknya mengenai apa gitu. Cuman kalau misalnya di esainya kalau nggak salah tuh eh, uh, ESP ya, ESP design kalau nggak salah dia itu. Jadi oke, dari awal gitu. oke. Berarti gue jelasin tentang ininya dulu deh, apa namanya ini konsep tentang ESP-nya aja deh. Nah, ntar kalau masalah runtutan ini gue ada Excel-nya. Ini Excel-nya itu bakalan
ngitung berapa akhirnya itu berapa berapa PPRL, berapa MPRL-nya. Maksudnya minimum berat yang diangkat, minimum berat yang diangkat sama ketika dia kosong. Ntar ini kalau misalnya itu ntar bakalan ini deh satu-satu dulu deh. Ini dari ininya dari kayak konsepnya SRP dulu deh terbaru ini. Nah, konsep SRP itu, nah ini kan ada counterweight. Nah ini yang kata gue tuh segitiga. Nah dari sini si gerak rotasional yang diputar oleh motor dari ini ada gear up, gear sama gear down. Tapi ini kalau nggak salah gear down di bawahnya. Jadi si rotasional dari motor itu diubah jadi gerakan berputar seperti ini. Ntar gaya torsi itu bakalan diubah jadi kecepatannya itu akan berkurang sehingga gaya torsinya meningkat, dan gaya torsi itu ntar diubah sama yang bagian di sini, dan bagian di sini akan mengubahnya jadi kayak lurus aja, jadi mutar. Jadi ini mengangkat dan ini apa namanya? Mengangkat dan menaikkan si rodnya. Dan dari bawah si rodnya ini kan bawah tuh. Enggak, ini aduh, kegedean. Oke. Nah, ini disebut satu stroke length dari atas si yang ini, dari atas counterweight ini, si counterweight yang paling atas, atau yang ini dia paling bawah di sini, itu disebut dengan satu stroke length. Jadi itu disebut dengan satu stroke length. Nah, dari satu stroke length itu diangkatlah beberapa barrel fluid tergantung dengan yang nanti. Nah, ini ada nih. Ini ada prime mover-nya, ada gear reducer, itu gear down-nya. Ini ada crank, ada pitman, ada walking beam, horse head. Oke. Nah ini yang gue maksud tadi, ada kayak timba di bawah sini. Di bawah sini ini ada valve. Ntar dia ngebuka dan menutup ketika dia barel ini diangkat, dia akan menutup. Ketika barel ini ke bawah, dia akan menurun. Nah ini valve pas ke atas, dia muka turun. Ini satu upstroke yang paling atas sampai ke bawah, itu satu upstroke. Nah, ada namanya nanti traveling valve, ada yang namanya standing valve. Yang putih ini ada namanya traveling valve, yang bawah ini adalah standing valve. Kenapa namanya traveling valve? Karena ya valve ini bakalan bolanya ini bakalan traveling, bahkan mengikuti dengan si polish rod-nya, yang kita angkat tadi sama yang sama di atas sama pepanggungnya. Nah ini, dan ketika dia masuk sini, si fluida ini masuk ke dalam si standing valve. Ketika standing valve-nya tertutup, maka si traveling valve-nya terbuka. Dan ketika standing valve-nya terbuka, ini si fluida masuk. Ketika fluida yang masuk, ininya ke atas, upstroke, maka traveling valve-nya akan tertutup, standing valve-nya akan kebuka. Itu intinya. Nah, oke. Oh ya, gue baru ingat namanya. Submergence. Jadi, SRP ini digunakan pada sumur yang memiliki submergence rendah. Jadi, kalau misalnya kita gunain ESP, itu submergence-nya itu harus di atas biasanya ya 300 feet. Itu tergantung sih pompa ESP yang digunainnya, tapi biasanya 300 feet. Kalau di bawah 300 feet itu udah SRP tidak bisa kepake lagi, maka nanti digunain SRP.
Dan SRP ini kayak tadi tuh. Dan keterbatasan dari pengguna SRP ini adalah ini apa namanya, si SRP ini dia mempunyai liquid rate yang rendah. Ini kalau misalnya bisa kita lihat, kita run simulasi biasa nih, SRP itu dia cuman bisa beberapa barrel. Ini 180 barrel. Sehingga kalau misalnya lihat di sini itu udah apa namanya, sudah nggak mampu ngangkat lagi. Nah, kalau misalnya bentuk, tadi ada bahas tentang Daniel chart juga ya. Nah, Daniel chart yang seperti ini artinya tubingnya unanchored. Kenapa? Karena biasanya kalau bukan biasanya, tapi kalau dia di anchor, si yang kotak ini harusnya bukan persegi, bukan jajar genjang, tapi kotak bentuknya. Dan yang disebut PPRL apa namanya, PPRL pada dari download chart ini adalah PPRL itu adalah yang paling tinggi, berat yang diangkat rod atau apa namanya, berat yang diangkat sama rod kita yang paling tinggi. Ini sekitar 14.000. MPRL itu adalah yang paling rendah. Ntar kita juga bisa ngitung. Nanti dari ada nilai FO, over travelnya berapa, ada KT-nya berapa, ada strike rank-nya, ada FO, ada SKR. Tadi gue baca juga, sempat baca barusan di PPT-nya Pak Jati ada. Terus juga ada nanti road taper. Jadi road taper ini biasanya si rod kita itu nggak hanya 1 inch atau 1 inch sampai ke bawah, nggak gitu, tapi dia mengikuti APA berapa nih? Ada APA rod grade-nya juga biasanya yang digunakan dengan SRP yang kita pakai. Nah, dari situlah nanti ada perhitungan-perhitungan. Nah, untuk perhitungannya, lanjut kita perhitungan ya. Nah, ini PPT yang aku dapatin langsung dari Humam. Katanya Pak Jati jelasin ini menentukan kemungkinan adanya kerusakan atau kekurangan pompa penanggulan sehingga diperoleh efisiensi maksimum, memilih parameter desain pompa angkut, konfigurasi kedalaman, diameter, panjang langkah, kecepatan pompa, ukuran batang isap, beban counterbalance, dan kuda. Ya, sama ya, nanti kita belajar ini semua. Ini udah kalian pelajarin semua kan ini, tentang ini? Sudah, Bang. Udah ya? Oh, berarti gue nggak perlu jelasin lagi dong? Soalnya paham apa enggaknya itu. Oh iya, paham. Ini yang nggak pahamnya di mana? Untuk desain XRP. Sepertinya kalau misalnya lihat di sini, ini kalau misalnya ngikutin dari sini aja udah ini sih, udah bisa dapat berapa kedalaman pompanya, berapa torsinya, berapa counterbalance-nya, berapa kecepatan pompanya, udah ada di sini kan. Ini pelanggan diameternya, faktor PS, PD. Ada yang tahu nggak PD itu apa? Ada di atas. PD ada nggak sih? Nah, ini PD, pompa displacement. Terus ada pokoknya di atas. Ini tinggal lihat lagi aja ke atas rumus-rumusnya. Ini N ini kecepatan pompa, S itu tadi apa ya? Lupa deh. S itu adalah nah, udah, terus habis. Jadi pertama, jadi aku singkat aja, ini datanya apa aja, terus kalian hitung pompa displacement, aras kerja cairan, atau ini aras kerja cairannya apa ya? Ini HWF, H depth per SG fluida. Submergence. Ini kayak submergence deh, aras kerja cairannya, lupa.
Terus habis itu kita pasang pompa depth-nya di mana, harga displacement-nya, kecepatan pompa, pelanggar diameternya berapa. Nah, terus juga kita ngitung SG, ukuran tubingnya. Nah, batang umpaman. Ini kayaknya translatan bahasa Inggris langsung ke bahasa Indonesia deh. Batang umpaman apa ya? Polisrod kayaknya. Oh iya benar deh. Diperoleh diameter pelanggar. Nah, ini kan kombinasi nih. Kombinasi polisrod itu ada banyak macam-macamnya. Nah, ini bisa dilihat nanti di tabel 4 nih. Nah, ini ada di tabel 4 kombinasinya apa aja buat pelanggar sekian. Menentukan service faktor, kebiasaan. Oke. Nah, ini OWR. Oh iya benar, berat batang umpaman itu polisrod ya artinya. Ini tinggal kalian baca aja sih semuanya. Ada yang udah bikin Excel-nya nggak nih? Menurut aku dari sekarang kayak lebih bagus buat bikin Excel ini. Oh ini juga sempat keluar nih. Desain pompa sumur dangkal. Ntar nanti keluar juga. Biasanya di Pak Jati. Ini udah ada rumusnya. Biasanya udah ada apa namanya? Sudah ada data-datanya. Tinggal kalian masukin. Aku saranin dari sekarang kalian bikin Excel-nya aja. Buat yang belum baca lagi ini tentang ini, ada yang mau ditanya nggak tentang ini perhitungannya? Ini mau cari apa, Bang? Ini buat nyari yang terakhir ini, PPRL sama MPRL. Dan nanti ada ini apa namanya? Piktorsinya. MPPRL dari PPRL, MPRL nanti ke piktorsi. Sama dengan UAS yang tahun lalu. Jadi untuk UAS tahun lalu itu kita dipersiapkan ini ada data-datanya sekian. Terus nanti disuruh hitung sama kayak tadi, disuruh cari WR-nya berapa atau orot week-nya atau tadi apa tadi ini aku juga namanya tadi apa? Ini surat apa tadi? Batang umpaman. Jadi total road week-nya berapa, kita cari WR. Itu tadi udah ada rumusnya, tinggal masukin. Tinggal ada data-datanya, konfigurasi dari pompa yang dipakai. Di sini ada setengah, 5/8, 3/4. Ada berat totaling WR-nya berapa. Nah, itu nanti dikali berapa persen si ini, berapa persen berapa persen si yang ini dipakai. Nah, udah kan? Dapat week-nya berapa, acceleration factor juga udah ada tadi rumusnya. Rumusnya itu adalah stroke length dikali dengan pump speed-nya pangkat 2 dibagi dengan 70.500. Terus juga fleet load in plunger. Jadi di plunger itu bisa satu ini bisa berapa BBL sih. Berapa pon sih FO-nya. Nah, fleet load on plungernya ini bisa pakai rumus yang ada tadi di Pak Jati di ininya. Terus habis itu ngitung PPRL sama MPRL. PPRL sama MPRL tadi udah ada rumusnya di apa namanya? Di PDF tadi udah ada nih. Ini gue juga udah di Excel ini udah gue kasih rumusnya. Terus elongasi on road ini buat ngitung stroke plungernya. Jadi untuk menghitung stroke plunger itu pertama
si stroke length itu jarak antara titik terbawah dan titik teratas dari setiap stroke length-nya. Dan itu biasanya maksimal ada 100 inch, ada 102 ada 124 inch, 144 inch, itu tergantung dengan SRP yang digunain. Tapi di sini sudah diketahui datanya bahwa yang digunain stroke length-nya itu 120 ya. Ini salah harusnya. Stroke length-nya 120. Yang artinya kan setiap benda itu mempunyai elongasi sendiri kan. Elongasi karena rodnya, elongasi karena tubingnya nggak di-anchor atau di-anchor, elongasi karena ada over travel. Nah, elongasi itu dihitung. Ada rumusnya juga di PDF. Itu untuk elongasi untuk stroke length itu adalah stroke langgar, adalah stroke length dikurang dengan dikurang dengan elongasi rod dan juga elongasi di tubing ditambah dengan elongasi over travel. Ya, ini tinggal kurang-kurang berapa hasilnya. Nah, ini kan 120 dikurang 21, dikurang 3,9, dikurang ini, hasilnya adalah 100 inch. Artinya, dari stroke length yang 120 inch ini, itu kita stroke plungernya itu 100 inch dengan elongasi di rod, di tubing, dan flanger over travel. Ini yang soal tahun lalu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang SRP? Nih, tuh rumusnya nih ada nih. Flanger over travel itu rumusnya 40 kali yang ini apa ya? Length nggak tahu deh. 4,2 kali alfa per E. AT. Nih, deh. Nah, tuh kan. Nih, rumusnya. Length ini nih. Oke. Ada rumusnya. Tinggal dimasukin aja. Dan gue juga ngasih Excel-nya juga. Ntar habis itu ngitung MPRL. Terus ngitung berapa peak torsinya. Ini ada rumusnya. Terus juga ini ngitung berapa HP motor yang digunain. Nah, ini ada rumusnya. Tinggal masukin aja. Pakai yang di atas. Ini ada G, L, N. Ada di atas semua ini isinya. Nah, ini contoh soalnya. Oke. Bentar. Ini apa nih? Gambar tabel yang diperlukan. Nah ini adalah perencanaan dari pompa anggup. Nah ini kan kelihatan nih, dia ngitung pertama berapa displacement-nya, berapa aras fluidanya, kedalaman pompanya, kedalaman panjang length-nya, kecepatan pompa, diameter pompa, SG fluida, ukuran tubing, sakarot yang digunakan, stringnya berapa dan persennya berapa. Artinya kalau misalnya ini 7/8 inch, 20,94%, berarti 29,4% dari rod yang digunakan dari atas sampai bawah, itu yang 7/8 inch. Nah, ini ada ukurannya. Ukurannya ini sesuai dengan APA. Ada APA. Ada rod APA-nya. Dan di sini ada sertifikatnya 1. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, ini udah ada nih. Perhitungannya. Ini bisa langsung disalin aja ke Excel. Perhitungan nanti pertama hitungnya dari tabelnya, faktornya berapa, ER, FC, ET-nya berapa dimensi. Ini udah enak banget ini. Ini bisa kalian langsung salin aja ke dalam Excel.
harus baca dulu biar bisa salinnya. Nah, ini dengan percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Ini banyak ya. Ini hitung parameter tanpa dimensi. Jadi setelah menghitung parameter yang perhitungan SP, perhitungan yang ini, terus kita ngitung PPRM, PLL, stres maksimum, stres minimum, dan stres maksimum mengizinkan. Dan terakhir nanti kita bisa mengetahui berapa ukuran shift atau diameter prime movernya. Keren ya ini. Ini mungkin aja masuk ke dalam ini kalian ujian. Mungkin aja nih yang bakalan jadiin esai ini nanti. Nah, setelah itu di sini ada perangkat bawah pengukuran pompa angguk. Tadi kita udah lihat di video tadi ada yang namanya standing valve, ada namanya ada traveling valve. Di sini RHA adalah rod stationary heavy ball barrel top anchor pump. Di anchor pumpnya. Terus ini perjalanan dia si SRP itu dari dia ini kondisi awal, terus ketika kondisi awal ini stationary top anchor salt plunger ini udah dibuka yang bagian soft packer plungernya sini, bagian sini dibuka, terus habis itu setelah itu barulah thin wall barrel bottom anchor pump. Oke, ini udah sedia buat untuk RHB, heavy bottom anchor pump. Dan terus ini buat turun ke bawah, turun ke atas lagi, naik ke atas lagi. Berarti ini masih dalam di anchor. Oke. Ini cara mengangkatnya. Ini kondisi-kondisi dari yang ada di bawah permukaan, SRP di bawah permukaan. Ini adalah ini adalah rod string yang dipakai. Rod string dari pemilihan pompa angguk yang dipakai. Ini berdasarkan dari pump setting depth dan displacement yang kita inginkan. Misalnya pump setting depth-nya itu di 3000, kita mau displacement-nya berapa barrel per day, misalnya ada 400, di sini kita cocoknya pakai yang D ya. Dengan yang D, itu ada kurva yang D, itu pump API size-nya itu di 114, dengan dasar stroke 54. Ntar cari deh, pump API size 114, itu pakai rod string yang berapa. Nah, ini apa ya? Diagram MPE composite. Kayak gue nggak tahu ini apaan. Kita next aja. Pertambahan presentasi frekuensi untuk Nah, ini ada ini ya. Ini ukuran rodnya. Ini misalnya kita ngambil persen rodnya ini di sini adalah 40%, maka rod yang lainnya di sini 29%. Kalau misalnya rod setengahnya di angka berapa nih? 10% frekuensi untuk, nah ini kan 3/4,
ini setengah, berarti di dalamnya itu adalah 5/8. Nah, kalau misalnya kita pakai 40, maka yang di dalamnya ini 20. Gitu cara bacanya. Dan ini faktor panjat Planger. Oke, ya ini dari data dimensionless. Ini pernah dijelasin sama Pak Jati nggak? Nggak ya? iPhone siapa? Kalau seingat saya nggak dijelasin kayak gitu. Enggak ya, nggak dijelasin ya. Soalnya Emang aku ini tuh cuma disuruh nyalin yang step 1 sampai yang di bagian atas itu tadi. Habis itu dikumpulin udah. Mungkin ya? soalnya itu yang keluar. Iya. Oh iya, ya udah. Yang dikumpulin tadi apa? Yang step perhitungan yang di bagian slide atas. Oh oke. Bagus berarti. Itu bakalan keluar tuh kayaknya di UAS. Gampang kan? Kalau Pak Jati itu kalau misalnya tugas biasanya langsung keluar buat di UAS. Jadi nggak usah belajar yang tadi kayaknya itu udah sampai teknis banget deh. Nah, oke Jelita. Terus apalagi tugas dari Pak Jati? Pernah ngitung juga dulu, tapi yang kemarin yang terakhir disuruh nyalin terus dikumpulin cuman ini. Oh, oke. Pak Jati, tapi itu udah dikumpulin semua kan? Semua yang ada di sini 30 orang nih. Oke, udah berarti ya udah pada ngumpulin semua. Berarti bisa lah ya nanti desain ESP karena udah pernah ditugasin sama Pak Jati, itu biasa bakal keluar. Ada yang mau nanya nggak tentang SLP? Aku masih pertanyaan deh. Masih bingung nggak tentang SLP? Ada yang mau nanya nggak tentang SLP? Gampang sih sebenarnya SLP gue. Ayo dong. Nanya. Kalau nggak nanya, ntar nanti bingung pas waktu di UASnya. Ada yang tertarik ambil ya? Gimana? Iya bang, itu apa ya? Kemarin tuh waktu pas ya katanya salin jawaban itu kan saya lihat apa ya? Kayak dikaitkan sama grafik atau gambar gitu. Itu jatuhnya kayak terlalu teknis juga dan ini juga masih saya kurang paham juga sih di situ. Grafik sama gambar maksudnya gimana tuh? Ini siapa nih? Leo ya? Siapa sih? Ya. Gimana? Grafik yang mana nih? Bukan grafik deh, yang pokoknya apa sih kayak penentuan pompa dan juga apa ya? Kayak batang isap juga itu juga masih kurang paham sih di step-stepnya itu. Oke. Jadi penentuan dari batang pompa itu ini kan adalah dari ini nih penentuan batang pompa ya. Benar dari grafik itu. Yang barusan aku bahas tuh, barusan banget. Mana ya tadi? Nah ini ya. Nah untuk penentuan batang pompa itu tergantung dengan pump setting depth kita dan pump displacement. Oke, aku mau cari APA R berapa ya? Aku lupa deh. APA steel rod. Oke.
Nah, nah dengan pump setting depth misalnya, kamu itu naruhnya 5.000, aku kasih ini deh, apa namanya? Di sini kan ada panjang dari si pump depth itu 5.000 feet misalnya ya. 5.000 feet kita mau berapa BBL per day? Di sini nggak ada ya. Stroke length mana sih? Oke, misalnya itu mau pump displacement-nya ternyata kita dapat pinginnya di 400. Maka kamu tinggal tarik aja nih 5.000 BBL per day di 500 itu dapatnya yang F atau G. Curve F atau G itu IPA pump size-nya 228 dan 320 dengan dasar stroke 74 dan 84. Yang artinya kembali lagi sini nih. Ini adalah mana IPA ini ya? Ada bentar ya. Aku cari ininya deh. Di mana ya? Nah, ini dia. Oke. Specification, LPA, Washington. Sip. Oh. Nah, kok lama ya? Setelah itu baru dilihat dengan curve sekian, dengan PI size sekian, data stroke sekian, ada ini rod string yang akan dipilih. Misalnya R1 itu adalah R1 tuh R1 R2. R1 itu adalah yang rod yang tinggi. Maksudnya rod ukurannya lebih besar daripada R2. Benar nggak? R1 adalah lebih besar daripada R2. Nah, misalnya gini ya. Mana rumusnya tadi ya? Mari kita melihat rumus. Nah, ini nih. Hitung berat rod, berapa WR-nya. Oh, cuma gini doang. Keren sekali. Ini deh. Lihat banget. Ini nih.
Ini ada nggak contoh perhitungannya? Mari kita lihat. Tidak ada juga. Oke deh. Dari yang sini, berat WR. Nah, ini. Ini juga langsung ya. Nah, untuk menghitung beratnya, rod size yang dipilih, itu tergantung sama yang tadi itu. Sama si pump displacement yang kita mau. Yang kedua adalah pump setting depth yang ada. Nah, untuk yang biasanya, bukan biasanya, tapi kalau misalnya Pak Pak ini Pak Pak Jati itu kalau misalnya rod size-nya setengah 5/8 ini 3/4 itu nggak bakalan berubah. Jadi menurut aku kamu nggak perlu Leo ya. Menurut aku nggak perlu ribet-ribet lihat lagi nih ininya berapa, cek lagi berapa. Terus ini masih loading lagi ya. Lihat spesifikasi tadi, spesifikasi curve A, curve B, curve C itu masuknya ke berapa, nomor rodnya berapa. Menurut aku tidak terlalu seribet itu banget sih untuk UAS. Jadi ngikutin ini aja. Biasanya Pak Jati itu pakai yang seperti ini, rodnya setengah, ada 5/8 dan 3/4. Ntar bisa ngitung berapa WR-nya. Mungkin itu sih yang aku ini. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Ini Bang, gimana sih nentuin rodnya yang mana, pakai yang besaran berapa rodnya. Tapi ini tidak perlu. Nah, untuk Paulus R-nya, kayaknya aku pernah nyimpan Excel-nya deh. Kalau aku lihat ya. Semester 6, teknik produksi 2, kulis SRP. Ini aku kasih juga ke kalian ya. Nah, misalnya diketahui berapa NIM kita. Untuk berapa NIM kita, ini kemarin nih ini ya. Ini karena long rod dan lain sebagainya. Nah, komposnya itu ya biasa, 1/2, 5/8, 3/4. Ini ya kompos itu artinya yang dipakai itu berapa persen. Ini lihatnya dari mana? Berapa persen itu? Sebenarnya lihat dari grafik ini lagi. Di mana ya? Nah, lihat dari grafik ini. Ntar kalau misalnya kita pakai yang 1/8, dan 7/8, ini ngarahnya kemana? Ini ngarahnya kemana? Nah, misalnya pakai 40, berarti di sebelah sini yang satunya berarti 20% gitu. Dan seterusnya, kalau di sini dia pakai 42, ini data yang diketahui dan lain sebagainya, data diketahui. Nah, kita ngitung berapa WR-nya. Untuk ngitung berapa WR-nya, itu tinggal dikali aja. Tinggal dikali si long rod, dikali long rodnya berapa. Ini bukan long rod ya. Salah, long rod. Oke. Tinggal dikali aja. Ini berapa persen komposisinya, dikali dengan 1,638 itu adalah berat dari rod size itu di udara. Ini juga 1,3 ini rod size-nya di udara berapa, yang 5/8 inch. Dah, habis itu acceleration factor itu ada rumusnya ini. Terus kita ngitung FO ini. Terus tadi yang terus PPRL adalah pertambahan dari berat si rodnya dikalikan dengan acceleration factor ditambah dengan FO, terus juga MPRL dan lain sebagainya, terhitung pump displacement-nya. Jadi dengan komposisi segini kita bisa ngitung berapa pump displacement-nya. Nah, ini juga bakal aku kasih juga Excel-nya ya.
Coba aku bisa ini nggak ya? Bisa, oh nggak bisa deh. Ntar aku kirim ke Humam lagi ya. Ini Excel yang ini. Nah untuk proper ini ini adalah apa nih ya? Asum pumping water. Nah di sini adalah desain dari kombinasi yang berbeda, kombinasi yang sama tadi 1/7/8 dan 3/4. Ntar kayaknya bakal dikasih tahu untuk menghitung R1 dari yang ini, maka R1 itu adalah panjang dari pump size-nya, pump size kita dikali dengan 67 yang ada di sini nih, pump size ini nih. Dengan R2-nya berapa? Tinggal dikali ada di sini kombinasinya berapa. Sehingga nanti kita bisa tahu R1-nya itu adalah si pompa dengan diameter terkecil. Nah, misalnya yang paling terkecil kan 3/4. 3/4 berarti panjang dari 3/4 itu adalah persen dari R1. Itu adalah berapa panjang 3/4 inch polish rod-nya. Yang 7/8 itu adalah R2. Berarti 3 dikali dengan 39,475 dari data panjang rod depth-nya. Nah, panjang dari polish rod yang terbesar itu adalah ini. Adalah sisanya dari polish rod yang udah tadi dipakai kan. Nah, terus habis itu di sini kita hitung berapa berat dari setiap polish rod, sama kayak di atas berapa berat dari si FO-nya. Terus berapa kita hitung berapa sih berat dari yang 1 inci. Maksudnya berat 1 inci itu adalah berat dari yang ditanggung sampai yang ditanggung oleh polish rod 1 inci. Yang artinya ini sampai 1 inci. Tapi kalau yang maksimum ketika 3/4 berarti dia cuma nanggung berat si fluidanya sama berat si rod yang 3/4. Nah, makanya di sini cuma 2.866,5 PSI. Nah, di sini S minimumnya itu adalah ini dikali nih 3/4 dibagi 0,442. Nah, dari situ, dari stres maksimum dan minimum ini dilihat nanti error ratingnya, tegangan yang yang ada di tegangan dari polish rod-nya ini cukup atau aman atau enggak. Ini adalah juga termasuk soal yang tahun lalu. Karena aku save juga, don't save deh. Biar aku stop share dulu ya. Aku share. Umam tolong kasih ya. Oke, Bang. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan tentang SRP? Udah ya. Oke, kita lanjut gas lift ya. Untuk gas lift kayaknya banyak nih ya materinya, cuman oke. Oke, dari gas lift equipment aja. Gas lift equipment. Pada gas lift equipment ini, pada gas lift equipment ini, oke. Ini
gas lift equipment itu satu lingkupan besar. Jadi untuk gas lift equipment ini adanya biasanya di lapangan yang menghasilkan gas, sehingga ada supply gas yang bisa kita injeksikan ke dalam sumur kita. Nah, ini adalah bentuk dari si gas lift itu seperti apa. Ini mana ininya? Makeup gas line production, pressure. Ini mana sumurnya? Oh, ini sumurnya. Ini sumur kita. Jadi pada ini sumur kita itu menghasilkan gas, dan sumur-sumur lain masuk ke flow line, masuk ke separator. Nah, dari situ ada yang dijual, ada gas yang low pressure, ini masuk ke dalam ini fasilitas produksi, ada compressor station dan lain sebagainya. Ini ada glycol itu gunanya buat mengurangkan kadar air pada gas. Terus ada injection gas line, masuk lagi ke dalam sumur kita sebagai artificial lift, gas lift. Ini apa ya? Oke. Ini kompresor. Kita nggak perlu tahu banget ini tentang kompresor, tapi ya cukup tahu di sini kompresor itu meningkatkan tekanan fungsinya. Ini kita bisa meningkatkan tekanan untuk mendapatkan discharge pressure 100 PSIG, maka di sini inlet flow-nya kita harus berapa FCM kubik gas, nggak tahu kubik gas, 10,2 kubik gas. Ini tergantung dari pompa yang kita pakai. Ada centrifugal, ada rotary screw, ada centrifugal multistate, dan lain sebagainya. Ini pompa yang kita pakai bakalan menentukan kompresor bisa menaikkan berapa discharge pressure-nya. Ini ada centrifugal kompresor. Nah, di sini ada yang namanya gas lift choke valve. Gas lift choke valve ini biasanya adanya di dekat kepala sumur. Dimasukin. Ini buat ngontrol berapa gas yang masuk ke dalam sumur untuk sebagai artificial lift. Ini SPM, pocket side mandrel. Ini gunanya untuk pocket side mandrel ini di dalam tubing. Di dalam tubing kita nanti untuk menaruh si gas lift valve. Ya, intinya gas lift valve-nya biar dari situ bisa tinggal di walk over, ntar bisa ngebuka SPM-nya gampang. Jadi bisa diatur-atur di SPM ini untuk buka atau valve-nya kayak gimana. Ntar bisa di mandrelnya ini bakalan bisa ditempatin makanya namanya pocket side mandrel. Di sini pocket ini kita bisa isi dengan apa aja, misalnya oriented sleeve ini. Ini adalah gas lift valve-nya. Kita bisa taruh gas lift valve ini di SPM tadi, pocket side mandrel. Ini ya gas lift valve itu terdiri dari orifice outlet buat masuknya, terus lower packing. Ini lower packing ini gunanya buat nempelin si gas lift ke dalam SPM. Check valve buat valve-nya. Seat ini buat dudukan dari si stem ini. Inlet ini gas kita masuk ke dalam sini nanti. Upper packing ya buat di sebelah sini buat di SPM-nya buat gas lift valve ngantol di SPM. Ini billows, ini
buat apa namanya? Buat ngebuka tutup below dome dan deal valve ini buat ngebuka tutup si gas lift valve kalau ada tekanan tertentu. Jadi kalau misalnya dia dapat tekanan 400, dia ngebuka, atau di bawah 400 dia bakal tutup. Kalau di atas misalnya 600 dia malah ketutup. Ini yang ngatur pilot, dom sama ini. Nah, ini adalah caranya. Jadi pertama dia masuk, injeksi gas kita ke dalam pilot dan dom ini. Dia masuk, dia akan membuka. Ini beda-beda nih jenis pompa, jenis ininya ya, gas lift valve-nya. Nah, ini bentukannya. Nah, ini ada yang pernah lihat ini sebelumnya? Nah, oke. Ini ini namanya orifice valve. Ini apa sih namanya? Lupa deh. Ini necking, aku lupa. Tapi itu jenis valve-nya. Dan untuk ngaktifin valve-nya itu ada wireline retrievable valve, ada tubing retrievable valve. Itu tipe-tipe dari mandrelnya. Nah, ini latch holder buat masang si ini ya, masang si valve-nya. Nah, beginilah buat ngeran si gas lift valve-nya pakai kickover tools. Jadi kita turunin ke bawah sampai SPM. Di sini ada locating finger. Locating finger itu nanti digunakan untuk menentukan di mana SPM kita, tempat SPM-nya. Nah, setelah dapat tempatnya, barulah nanti diturunin kickover tool ini buat ngepasang atau iniin si gas lift valve kita, ngepasang gas lift valve atau ganti gas lift valve-nya. Ini packer ya kayak gini nanti nih untuk gas lift well-nya. Jadi ada unloading valve yang pertama, kedua, terus juga ada operating valve. Biasanya di sini ketika unloading pertama dibuka dulu unloading valve pertama, habis unloading valve pertama ketutup, nanti biasanya second unloading valve kebuka. Habis yang second unloading valve kebuka, nanti operating valve kebuka, second valve ketutup, dan second valve ini ketutup, ntar operating valve ini yang bahkan ngebuka terus-terusan buat produksi. Ya mungkin ini nggak ada yang ditanya tentang equipment ya. Ada nggak? Nggak ya? Nggak ada ya. Aku lihat dulu ya, semangat. Iya, kasih. Itu ada yang mau ditanyain nggak? Sejauh ini masih aman sih, Bang. Aman ya. Ini udah ada rumus-rumus. Ada yang ngerti nggak nih rumus apaan? Intinya artinya dari rumus-rumus ini semua, ini pertama berapa sih kita ngebuka valve ini, berapa tekanan yang dibutuhkan berapa, ya ini tekanan yang butuhin berapa,
pressure dome-nya berapa, dan lain-lain gitu. Oke. Nih, tekanannya nih. Untuk gas lift, gue ada nggak sih? Quiz gas lift. Mana nih? Kalau yang dulu ya, ini pertama kita tentukan poin gas injeksinya. Di sini depth-nya 7.000, PR-nya 2.500, dan lain sebagainya. Kita tentuin berapa PWF-nya. Aduh, salah lagi. Nah, ini PWF-nya ada. Nah, terus baru calculate PWF buat nentuin gradien. Setelah nentuin gradien, kita nentuin GLR injeksinya. Jadi setelah injeksi berapa gitu. Dan kalau misalnya untuk UAS-nya, itu pakai intermittent. Nah, ini dari Pak Jati sendiri. Jadi di sini kedalamannya 8.000, OD-nya 2,375, tubing head pressure-nya 100, injeksinya 800, SG-nya 0,65, gravity oil-nya 0,4 PSI per feet, galiran gasnya 0,0215 per feet, beban mulanya 0,65. Untuk desain diambil 60% mula-mula atau akibat tekanan, kelebihan tekanan, harga 7 tinggi gas injeksi besar. Nah, pertama kita menghitung PC, pressure dari PC itu apa ya? Pressure dome atau pressure ini ya? Coba deh. Nah, nih. PC. Ini nah, menghitung PC-nya, pressure dari dome, pressure dari tubing. Oh, sorry, PC itu pressure casing, PT itu pressure tubing. Delta P itu adalah apa namanya? Pressure tubing, pressure di dalam tubing dikurang dengan pressure di atas sumur, kepala sumur. Tinggi kolom fluida itu adalah ini perbedaan tekanan dibagi dengan gas oil ratio, berapa SI per feet, submergence-nya. Terus alian influx di alian tubing ini ada 0,038 ini FTB udah bagus segini. Terus ini dari tinggi kolom cairan fluida dibagi dengan FTB. Nah, ntar keangkatnya itu 5 dBl. Efisiensi lift itu di sini tadi ada di soal itu 0,05 per 1000 feet. Berarti kita dapat loss-nya itu 60%. Untuk BT, produksi cairan per cycle, artinya ini BBL per cycle ya. Cycle. Untuk ini berarti dikalikan dengan efisiensi. BE itu adalah BBL per cycle. Jadi berapa gas lift yang terangkat per cycle? Ini BBL. Terus kita dapat berapa produksi cairan per cycle. Terus ini adalah diketahui berapa cycle per menit per 1000 feet dikali dengan NC-nya berapa cycle per hari, berarti dapatnya kita dapat produksi per hari. Gitu untuk UAS tahun lalu. Untuk intermittent. Gimana? Ada yang
Mau ditanyain nggak? Kalau untuk ini rumus-rumusnya udah masuk sih tadi itu. Spreadnya apa ya? Value spread. Oh ya, namanya trotting. Nih kalau yang kayak gini namanya orifice flow, di sini trotting flow. Ntar bedanya buat presornya sih. Dia untuk mencapai critical sama subcritical. Untuk gas lift sendiri kita ini apa namanya si critical ini, si subcritical. Ini. Ada yang mau ditanyain nggak tentang gas lift? Udah sih itu yang gue bisa kasih itu tentang SP sama gas lift. Ada yang mau tanyain nggak tentang gas lift? Kayaknya gas lift cuma gitu-gitu aja deh. Misalnya PD ya. Tuh, PD itu pedom dikali dengan luas areanya kemudian PI, maka PD sama dengan PIC. The pressure dari closing pressure injection valve ratingnya. Ada yang mau tanyain nggak? Coba aku tuh. Nah, itu sih yang pada saat kemarin dibahas yang di apa namanya yang dikerjain saat UAS untuk UAS Tekprod. Sebenarnya kemarin juga sama Pak Jati kalau nggak salah. Dan itu ya kayak gini soal-soalnya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ini siapa yang masih di sini ya? Oh, mungkin ada yang ini bang. Ada beberapa dari apa? Yang mungkin ada yang ESP masih belum ada apa? Counterbalance sama ini. Sama dinamometer. Kalau gas liftnya udah ya bang? Gas lift kayaknya udah segitu deh. Karena UTS itu udah bahas tentang gas lift juga kan kemarin beberapa. Oh ini ada ya? Oke. Itu sih apa? Itu yang SRP. Oke. Oke, kita bahas aja deh ya. Oh, ini pertama tentang dynamometer. Jadi, dynamometer itu intinya dia merekam dari apa namanya rod dari jadi dynamometer ini dia merekam beban dari rod dengan perpanjangan stroke-nya. Perpanjangan stroke-nya. Itu deh. Oh ya, rod displacement.
dengan rod displacement. Makanya nanti itu kurvanya untuk dinamometer ini rod dan posisi. Posisi ini adalah rod displacement. Ini rod ini adalah beban dari rod yang ditanggung. Nah, ini terlalu nah, ini untuk interpretasinya ini ada banyak ya. Jadi untuk yang PEP yang disebut dengan PEP. Nah, di sini C, aku baca juga sini, adalah kontrasa. Oke. Nah, D1 itu adalah maksimum deflection dalam inch. Artinya apa? Ini adalah PPRL. D2 adalah minimum dari deflections dalam inch. Ini artinya MPRL. CB itu adalah counterbalance line. Artinya dari dia berapa sih counterbalance ini menanggung beban. Nah, dari bawah ini sampai zero line sampai ke atas itu adalah si berat dari counterbalance-nya. Nah, A1 itu adalah area yang diukur. Nah, kalau misalnya A2 itu adalah A1 itu adalah area di bawah yang diukur dari PPRL. Sedangkan A2 itu adalah bentuk dari si dinamometernya. Biasanya adalah square. Biasanya adalah di dalam square inch. Nah, L itu adalah panjang dari stroke length-nya. Adalah oleh Richard-nya stroke length dari si sumur LSB. Left hand historical stroke length. Nah, berarti kita udah bisa lihat tuh tadi ada PPRL, ada MPRL, ada polish rod length-nya berapa, ada counterbalance-nya berapa. Nih tinggal berarti CB sama dengan C dikali dengan D3. Nah, ini pertengahannya ini. Oke, terus ada counterbalance equivalentnya berapa dan berapa polish rod yang digunakan dari dynamo chart ini. Nah, untuk torsinya, ini kita bisa pakai rumus ini, maka torsinya itu adalah torsi faktor berapa dikali dengan berat dari triangle-nya dikurangi dengan structural imbalance. Ini adanya dikurang dengan M ini apa lagi? M itu adalah nggak tahu, sin I, crank angle. Oh, ini dia menghitung berapa torsinya. Ini sebenarnya juga ini baru juga ya. Di aku nggak ada tentang masalah torsi-torsi gini, nggak ada tentang counterweight gini. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, torsi ratingnya ada crank angle 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk net torsinya ini 1000 inch per pound. Artinya, kalau misalnya menyentuh sini, berarti 1000 inch torsinya per pound. Dan API torsi ratingnya untuk si SRP ini adalah 456 inch per pound. Artinya ini masih properly lah untuk menjadi counter balance unitnya.
Nah, di sini ada perbedaan rod, displacement, unanchor, dan anchor. Gimana bedanya? Ada namanya tubing stretch. Jadi ketika si casing sama tubing ini diangkat, maka ketika itu ada maka untuk di dynamometernya itu ada tubing stretch. Nah, tubing stretch itu akan mengubah displacement dari rodnya sehingga nanti pembacanya akan berbeda. Nah, oke, ini A ke B itu adalah loss point dari tendensi si apa namanya, yang B ini dia udah mulai fluidanya menampung pada si embernya itu. Nah, ketika yang ini, yang C ini, fluida itu ke atas, sehingga bentuknya dari B ini ke C, dan ketika di D ini, fluidanya udah paling atas banget, udah stroke length maksimum, dan turun lagi, ketika turun lagi, maka pump load-nya itu akan berkurang dari D ke E. Karena fluidanya udah ke atas kan. Dan begitu lagi terus-terusnya sampai ngelot lagi ke A lagi, sampai mengangkat ke B lagi, ke C, dan gitu. Nah, bedanya dengan anchor, dia bentuk kurvanya gini, kotak, apa namanya, nggak ada stretch dari tubingnya, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ya ini bentuknya. Nah, dari dynagram ini kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi pada sumur kita, pada pompa SRP kita. Misalnya, ini kita anchor si tubing. Ternyata bentuk kurvanya itu seperti ini dan chartnya. Dia pada saat A dan D, dia melengkung. Artinya apa? Si standing valve itu dia bocor. Sehingga si berat fluidanya itu yang harusnya itu tidak terlalu berat, tapi belum diangkat pun udah berat. Mereka itu ada indikasi bahwa ada leaking di standing valve-nya. Nah, kalau di traveling valve, malahan di B, C, dan D itu akan melengkung kurvanya. Nah, itu ada indikasi bahwa ada leaking dari traveling valve. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau ada leaking dari traveling valve, si fluida yang kita angkat itu bukannya malah naik mengikuti pompa, tapi dia ada bocor, turun malah kembali ke standing valve kita. Nah, kalau ada gas interference, bentuknya seperti ini. Ada ya seperti ini bentuknya. Ini bagian dari sini tiba-tiba dari D ke E bentuknya melengkung seperti ini nih. Nah, ini ada kalau misalnya interferensinya maksimal, berarti ternyata pas waktu dilihat dia pompanya seperti ini, tubing pressure-nya.
pump displacement-nya ada gas cycling interference. Mereka si Daniel chart-nya malah makin mengecil. Semakin banyak gas biasanya dia tuh Daniel chart-nya seperti ini nih, mengecil. Worn out. Nah, worn out ini adalah si ada terjadi worn out. Aku lupa deh worn out-nya apa ya. Worn out. Worn out. Sakretam. Kalian tahu nggak worn out apa? Aku lupa nih. Nah, kalau misalnya ada unanchored tubing breathing, nah ini seperti ini nih bentuknya. Ada gas yang masuk ke dalam sini. Terus ada testing valve, ada traveling valve. Ini messing up dulu. Oke. Ini yang indicate traveling valve ada leaking. Ini Daniel chart worn out itu apa ya? Oh, worn out itu adalah si pompanya saat traveling itu leaking di di traveling valve dan standing valve. Juga adanya pelanggar slippage. Sehingga nanti harus ini. Nah, ya apa? Simple result displacement yang harus seperti ini ya, displacementnya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ini rodnya. Perhitungan denogram. Traveling valve menutup. Nah, ini pada saat pertama ini traveling valve-nya kita naikin bebannya, beban minimum, terus working beam-nya beam kita mengangkat rod kita, terus traveling valve-nya menutup, terus dia menyusut, sistem penggerak terus bergerak ke atas si rod kita. Ini ketika itu mencapai beban maksimum. Terus habis itu ke bawah, standing valve-nya mengambil alih beban. Selama mengambil beban, ini adalah traveling chamfer valve, counterbalance, standing valve. Nah, dari situ kita tahu apa lagi? Terus daerah defleksi maksimum. Nah, di sini ada soal. Dari suatu denominator didapatkan ada dua nih. Ada konstanta Dmax. Dmax itu adalah defleksi maksimum. D minimumnya itu 0,63 inch. Ini A1-nya 2,1 inch, diameternya A2-nya 1,14, panjang diameternya 2,797 inch, konstanta kalibrasinya 128.000, S-nya 45 inch, kecepatan dari ini pompa SRP-nya 18,5 inch. Terus hitunglah counterbalance yang seharusnya dan HP rod. Nah, untuk menghitung beban maksimumnya, maka yang tadi kita tahu C itu konstantanya itu tadi berapa? C itu konstanta kalibrasi 128.000 dikali dengan defleksi maksimum dan minimumnya. Terus setelah itu kita cari beban dari upstroke pas dia ngangkat berapa? Dapat 138.000 dibagi dengan L.
L itu adalah panjang dari kartu dinamometernya, panjang stroke-nya, panjang stroke length-nya. Terus beban downstroke-nya kita hitung. K1 counterbalance-nya yang seharusnya berapa. Nah, dengan rumus yang ada tadi di atas, kita bisa ngitung horsepower yang kita gunakan untuk mengangkat dan menurunkan rod itu minimal minimal adalah 10,3 horsepower. Itu untuk horsepower rod. Nah, lanjut ke counterbalance. Perancangan counterbalance itu dimulai dari kita mengetahui berapa PPRL dan MPRL-nya. Yaitu kita, ini secara ideal, berapa berat dari counterbalance-nya. Nah, untuk perancangannya itu kita merancang dari beban maksimum dan beban minimum. Ini udah ada rumusnya, sehingga nanti kita tahu beban rata-ratanya berapa. Ini perancangan yang balance yang ideal, seperti ini. Nah, ini perancangan counterbalance, masih counterbalance. Ini adalah perhitungan dari counterbalance effects yang diperoleh dari berat counterweight sama counterweight, berat dari counterweight. Ini ada rumus-rumusnya. Ini kita untuk menghitung berapa prick torsinya, kita bisa pakai rumus ini. Nah, ini counterbalance-nya berapa, PPRH, berapa polish rod-nya, kita tahu berapa si horsepower-nya. Ini kita langsung ini ya, berapa polish rod horsepower, net lift-nya, pompanya berapa, LN-nya, dan lain sebagainya. Kita langsung ke rumus saja. Kita langsung ke soalnya aja. Nah, pertama untuk desain pompa angguk sumber dangkal. Oke. Ada soalnya ya? Oke. Oke. Terus dari yang kita mengetahui berapa horsepower-nya, kita menghitung berapa net lift. Ini ada rumus net lift. PT yang tadi udah ada nih, sama dengan 0. Jika tekanan tubing tidak berpengaruh, maka PT-nya 0. Pressure di tubingnya. LN sama dengan D-nya. Dipasangnya working fluid-nya berapa, working fluid level, WFL, terus friction horsepower. Untuk head balloon Mark 2 ini yang kita gunakan, Mark 2 ini nama SRP-nya. CFL, nah ini conventional air balance, ini ada berapa cyclic load factor-nya. Desain example, nah ini ada contoh desainnya, big polish rod. Ini gill reducer, speed reducer. Udah kan, ini polish rod dinamometer. Kita bisa lihat nah, kita lanjut ini deh. Ya, ini sama kayak tadi ya, soalnya hampir sama nih, mirip. Oke. Bedanya di sini kita juga menghitung
Setelah kita menghitung PPRL dan MPRL, kita pilihlah untuk air balance berapa, untuk max berapa. Nah, setelah itu counterbalance efeknya, tadi udah rumusnya di atas. Dari buku pompa, berapa counterbalance efeknya, counterbalance ideal berapa, melesetnya itu 5% dari ideal, dengan peak torsi gear reducer. Kita cek PT, terus kita hitung HHP pakai rumus yang di atas. Terus dari buku, oke. Nah ini udah ada nih gambar untuk desain sumur dangkal, plot desainnya, areanya, pelanggarnya, diameternya, konstanta pompa, data tubing juga udah ada, wall area, ini tinggal dipakai. Ini pump deck, ya, oke. Di sini gas lift ya. Oke lanjut aja deh. Nah, gas lift itu multi injection point. Lanjut aja deh. Ini adalah gas lift workshop. Check valve, verify to hot 6000 PSA. Oke. Ini persiapan untuk untuk apa namanya? Quality dari gas lift valve-nya. Oh, ini kayak kisi prosedurnya. Visual inspeksi. Sininya berapa, hydraulic pressure tank, varian TRO-nya berapa, port size-nya berapa, internal berapa, dengan rumus-rumus tadi kali ya. Nah, ini yang tadi sih. Nah, ini gas lift in Handil VIP Bengal. Oh, ini di Handil. Handil tuh lapangan di Pertamina Hulu Mahakam. Ini konvensional. Dual gas lift. Oh, keren ya. Oke. Retrievable gas lift. Jadi gas liftnya bisa di-retrievable. Itu sesuai yang kita mau. Jadi yang merah ini adalah gas lift kita injeksikan. Yang konvensional kayak gini. Yang dua gas lift kayak gini. Ini gas lift yang dari dua reservoir. Ini jadiin satu, pocket sand mandrel. Terus ini adalah gas lift siphon string. Oke. Jadi untuk injeksi gas liftnya, ini mungkin karena tergantung ini sih. Oke, ini gas liftnya masuk di dalam tubing yang ini tubing lagi. Ini kayaknya ada terjadi sesuatu hal, jadi maka ada tubingnya dimasukin ke tubing lagi. Maka namanya sifon. Terus gas lift makaroni, wah, ini keren juga. Ini aku baru tahu juga nih. Ada gas lift yang masukin dari tubing dari tengah, bukan diinjeksi dari casing ke tubing, tapi dari tubing ke dalam tubing lagi. Keren. Untuk GLPO, gas lift pack off, ini sama seperti gas lift konvensional, diinstal pada tubing event SPM. Usually SPM is broken or unavailable. SPM itu soket pocket mandrel, yang tadi ada pocketnya itu, jadi tidak ada SPM. Jadi di sini diinstal tubing, diinstal pada depth tertentu, terus dari situlah dijadiin tubingnya itu jadi SPM. Siphon string, similar GLPO, dia tapi si tubingnya ini sampai ke atas, sampai ke bawah, sampai lower banget. Kalau tadi kan kalau GLPO itu cuman tubingnya sampai tubing yang atas tadi kan. Ini perlu sampai ke bawah banget. GLM atau gas lift mandrel, gas lift makaroni,
diaplikasikan di dalam tubing, produksi tubing dengan injeksi di HSV, ini apa lagi? DHSP ya? DHSP. DHSP. Oh, oke. Downhole safety valve buat ini apa namanya? Prevent uncontrolled release reservoir fluid. The injection at the concentric tubing from the liquid is flowing upward. Oke. Nah, ini mau parameternya. Keren. Nah, ini office-based production surveillance. Dari data ke database, full data, plan, SCADA. Ini Pak Heru ya? Teknis banget. Iya bang, kalau gas, bukan, kalau counterbalance ini deh, Pak itu, Pak Oh, siapa? enggak, ini benar-benar Pak Heru nih. DTT. Ini banget sih, apa namanya? Technical banget. Keren. Kayak itu deh yang gue bisa jelasin. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kayak gue dari tadi jelasinnya juga loncat-loncat ya. Karena ya kayak ada yang bertanya nggak? Mau nanya sesuatu gitu? Ini keren sih. Aku baru tahu ada gas lift makaroni ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau besok udah siap nih ujian? Kalau dari saya sih nggak ada bang, mungkin teman-teman yang lain. Siapin tisu bang, menangis lihat soalnya. Santai aja. Soalnya paling besok juga yang hitung-hitungan Pajati keluar. Kalau hitung-hitungan Pajati keluar. Kalau yang Pak Heru palingan aku nggak pernah diajar sama Pak Heru ya, jadi aku nggak tahu Pak Heru kayak gimana orangnya. Kalau Pak Heru gimana? Pas waktu belum ada Pak Heru ya pas UTS ya. Semester ini kita langsung diajar sama Pak Heru sih bang. Jadi yang 2 SKS-nya Pak Jati, 1 SKS-nya Pak Heru. Ada yang pernah sama Pak Heru nggak? Itu gimana ini pendapatnya? Kalau Pak Heru dia Ya gimana? Kalau Pak Heru dia kan karena jamnya itu sedikit, jadi pembahasannya juga nggak banyak sih bang. Oh, oke. Tapi aku lihat sih yang apa namanya Pak Heru ini lebih ke teknikal ya. Iya, kalau nggak salah kemarin 2 minggu apa 3 minggu dipakai buat nge-running GL Toy sih. Apa? Tadi apa? Buat nge-running GL Toy, gas lift itu aplikasinya. Jual toy.
Tapi udah pada bisa buat gas lift. Sejauh ini masih aman sih Bang semuanya. Aman ya? Oke. Di gladiator siapa Bisu? Santai aja dah. Nah, masih semester 6 gini kan, santai. Semester 8 juga santai. Santai aja. Gimana? Gimana lagi nih ya? Aku juga bingung mau jelasin apa lagi. Mungkin kalau dari teman-temannya juga udah nggak ada yang nanya, nggak apa-apa Nah, sih Bang. Boleh di end aja gitu. oke. Yang penting materi penyampaiannya sudah disampaikan semua. Kayak udah disampaikan semua deh. Iya, nggak apa-apa. Jadi boleh langsung di end aja. Oke. Aku ini masih share ya. Lupa pause lagi.